Sekarang biasanya kita podcast sama narasumber-narasumber yang memang dari luar biasanya ya, Ay. Dan kita juga sering di CNS Corner ini itu sama remaja teman sebaya. itu via Zoom ya di seluruh wilayah Indonesia. Dan sekarang CNS Corner punya segmen baru lagi di mana kita akan mengundang penyuluh narkoba di Badan Narkotika Nasional. Dan sekarang kita kedatangan siapa nih, Ay? Mengawali ya Mengawali, betul. penyuluh narkoba CNS Corner, kita barengan sama Bapak Denny Dharmapala nih, penyuluh narkoba ahli Madya. Gimana Bapak kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya, Alhamdulillah alhamdulillah. baik. Selalu sehat ya Pak Denny nih. Betul. Dan kita langsung aja ya, Am. Langsung aja, boleh nih. Karena memang kita mau mengundang penyuluh ini biar Sobat Cegah yang nonton ya, Ay, itu bisa mengenal lebih dalam lagi penyuluh narkoba yang ada di Betul. BNN. Biar nanti kalau ketemu langsung bisa ditanya-tanya ya. Oke, sekarang kita yang nanya. Kan Dengan programnya ya. betul, dengan program-programnya yang sedang dilakukan sama penyuluh narkoba Pak Denny ini. Dimana Pak Denny ini kan sekarang lagi sibuk nih sama kegiatan yang akan dilakukan di HANI ya Pak ya, di Hari Anti Narkotika Internasional pada bulan Juni mendatang. Dimana Pak Denny ini lagi bikin atau buat lomba pagelaran budaya War on Drugs ini Pak. Yang memang apa sih sebenarnya nih concern dari pagelaran budaya ini yang bisa di-share ke Sobat Cegah lainnya Pak? Betul. Dan siapa saja nih Pak target sasarannya nih Pak? Ya, baik. Menjawab pertanyaan yang pertama ini, ya. Memang BNN ini saat ini ya sedang menggelar lomba pagelaran budaya War on Drugs. Betul. Ya. Lomba ini dilakukan mungkin juga sebagai bagian dari upaya BNN, yang mana strategi War on Drugs ini kan termasuk ada soft power approach ya, pendekatan ya, yang dilaksanakan melalui kegiatan, salah satunya adalah pencegahan. Yang sejauh ini beberapa kegiatan event ya yang BNN lakukan baik di bidang seni maupun olahraga. Kalau olahraga itu ada madam menembak, ada tenis meja gitu ya. Nah, untuk di bidang seni sudah pernah dilaksanakan itu tari sebenarnya. Oh, ya. Nah, salah satunya. Nah, tidak hanya berhenti sampai di situ, makanya upaya untuk menggelar kegiatan masyarakat dalam bentuk event, selain tari tentu ada cabang seni yang lain. Makanya kesempatan di tahun ini BNN menggelar lomba, bukan hanya tari jadinya. Lomba seni yang mananya nantinya ini sebagai bagian untuk upaya menggerakkan masyarakat, khususnya generasi muda. Ya, tidak hanya mengejar prestasinya tentunya, nah, target juara tidak, tapi lebih kepada mengajak keikutsertaan masyarakat khususnya generasi muda, yang kita nanti sisihkan pesan-pesan untuk anti penyalahgunaan narkotika ya. Nah, itu sasarannya tentunya lebih mengarah kepada si generasi muda, pemuda. Apa aja nih Pak kira-kira seni yang dilombain atau yang mungkin orang-orang mau ikutan? Betul. Lombanya apa aja? Untuk cabang lomba sendiri, setelah kita memperhatikan ya, ini kan pagelaran budaya dilihat nih, budaya Indonesia, yang Nusantara, yang mana melihat daripada ya dinamika sosial, kemudian perkembangan zaman yang saat ini, di mana masyarakat Indonesia khusus generasi muda itu banyak bisa dilibatkan untuk kegiatan yang positif. Nah, terkait dengan pagelaran budaya ini, seni budaya kita melihat yang sifatnya banyak dilaksanakan oleh masyarakat. Cabang seninya antara lain ada band, terus banyak ya di beberapa daerah satu Indonesia itu kan banyak menelurkan ini Musisi-musisi. Betul. bisa jadi ajang untuk itu. Kemudian vokal group. Vokal group juga, walaupun beberapa waktu yang lalu juga BNN sudah menggelar choir ya. Suara ini bukan paduan suara nih, choir nih, vokal group. Vokal grup betul. Beda. Ya. Kemudian juga puisi. Baca puisi. Nah, ini tentunya tidak bisa dipandang sebelah mata, karena banyak yang potensi yang Indonesia tentang baca puisi para generasi muda. Dan yang terakhir, yang keempat, melukis sebagai salah satu cabang seni. Tentunya
banyak pelukis-pelukis kan tentunya di Nusantara ini. Nah, ini sebagai ajang juga kita melihat potensi yang ada. Tapi semuanya tidak terlepas, tidak hanya seninya saja, kita lihat tentunya harus masuk dengan tema anti narkotika. Oke, nah tadi menyinggung tema HANI atau HANI nih ya. Korelasi dari perlombaan atau mungkin pagelaran budaya ini sama Hari Anti Narkotika Internasional itu apa sih, Pak? Ya, kalau dikatakan korelasinya dari lomba seni dengan Hari Anti Narkotika Internasional, Hari Anti Narkotika Internasional ini kan bukan wisata selebritas atau Perayaan gitu ya. seremonial perayaan, tapi wujud kepada wujud keprihatinan, wujud keprihatinan. Tapi namun demikian bukan hanya pesannya sampai di situ saja, untuk bisa menggali kemudian menggelorakan para masyarakat Indonesia khususnya generasi muda untuk bisa berkarya. Nah, ketimbang misalnya tuh memikirkan aduh narkotika, aduh bahayanya, ada hal yang lain yang positif yang bisa diutamakan, ya, berkarya salah satunya dalam hal di bidang kesenian. Karena seni ya, saya juga olahraga, prestasi lainnya. Tapi untuk di seni ini kita sengaja karena ini nantinya akan rangkaian lombanya ini akan puncaknya itu akan tampil pada rangkaian acara HANI di tahun 2023 nanti di GWK kembali. Harus jadi pemenang kalau ikutan Nah, ya. tapi sebelum pertanyaan selanjutnya ini perlombaannya itu rentetannya dari tanggal berapa, terus pemenangnya Periodenya kapan ya? itu kapan gimana? Ya, kalau untuk tahapan lomba sampai nanti dengan tampil Puncaknya, Bali, itu kita sudah menggelar sosialisasi, ya, mulai sosialisasi dari bulan lalu ya, dari bulan April ya. kepada wilayah. Nah, hal ini wilayah penyelenggaranya itu Badan Narkotika Nasional Provinsi. Iya. Tapi Badan Narkotika Nasional Provinsi di 34 wilayah ya, 3 provinsi, mereka nanti akan menggelar lomba, 4 lomba ini. Nanti setiap provinsi kita bolehkan memilih 2 cabang. Bisa antara band atau vokal group, satu lagi antara Puisi atau lukis. jadi dua ya. Ya, tapi bukan tanpa alasan. Kami memberikan keluasan kepada provinsi wilayah untuk bisa mendatakan ya, memetakan wilayahnya, potensi apa yang paling menonjol di 4 cabang ini. Ada yang mungkin menonjol, band-band kan banyak tumbuh di daerah. Oh iya. Jawa Barat seperti itu ya. Nah, kemudian vokal group tentu di daerah Indonesia Timur banyak Banget Pak. Sumatera Utara. Iya gitu ya. betul. Di Medan itu ya. Puisi dan lukis juga ada sendiri yang Wilayah wilayah tertentunya. tertentu yang lebih banyak, seperti melukis banyak di Bali. Iya, betul. Seperti itu. Nah, setelah itu nanti mereka di bulan Juni, di bulan Mei ini sampai dengan awal Juni menggelar lomba, nanti akan ketemu nanti nominator dari masing-masing lomba. Nanti nominator masing-masing lomba kita sudah tetapkan nanti sekitar 2-5 nominator dari lomba band, vokal group, puisi dan melukis. Nanti rekamannya, tappingnya dikirim nanti ke pusat. Oke. Nah, setelah 5 nominator yang di pusat nanti akan dijuri oleh juri profesional pusat. Kita rangkul dari IKJ sih, dari akademik, dari profesional, dan nanti dengan juri dari BNN juga, guna menentukan nanti 5 besar. Oh, dari tiap-tiap ini ya? Tiap cabang lomba ini. Oke. 5 besar ini nanti akan dinilai secara Zoom virtual, langsung virtual. Virtual Pak ya? Ya. Dengan pemanfaatan era teknologi sekarang ini, itu kita tidak sulit ya, tidak harus offline pun bisa. Ketemu nanti juaranya, juara pertama nanti sudah mendapat didaulat untuk tampil dalam acara kolosal di GWK Bali. Nanti dalam rangkaian ada kolaborasi dengan tari, seni, puisi, yang nantinya akan tampil pada puncak acara tanggal 26 Juli. Seru banget. Seru dan panjang juga perjalanan menemukan prosesnya. pemenangnya, betul. Terbaik
Iya, betul banget. Tapi kan tadi mengingat periodenya berarti sampai sekarang masih dibuka ya, Pak? Sekarang Masih dibuka. Nah, gimana nih Pak caranya untuk masyarakat mungkin untuk tahu lomba ini, terus persyaratannya apa aja? Kan terbuka untuk umum juga ya, Pak, selain dari wilayah aja. Gimana nih Pak? Mungkin bisa dikasih tahu nih, Pak. Kalau informasi pelaksanaan lomba ini, kita sudah beberapa platform ya, ketika baik sosialisasi secara langsung Iya. oleh BNN baik dari pusat maupun provinsi maupun kabupaten kota juga. Oke. Juga didukung dengan platform media sosial yang ada. Ini kita udah pesankan dari akun-akun Instagram, mungkin Facebook, Twitter, YouTube yang ada di masing-masing baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota, itu bisa dilihat informasi tentang persyaratannya. Gitu, ya. Tapi kalau bisa lebih jelas lagi, bisa nanti langsung ke BNN provinsi setempat. Kalau misalnya juga ada kendala, saya lombanya lomba puisi, tapi di provinsi ini tidak menggelar puisi, lombanya lomba lukis. Bisa diakomodir di provinsi lain yang datang. Jadi bisa mendaftar di provinsi yang lain. Atau langsung ke media sosial itu ya Pak ya? Bisa hubungi media sosial. Artinya tidak ada yang tidak kita akomodir sepanjang memenuhi syarat maupun kriteria. Mungkin sosial medianya mungkin bisa di mana Pak? Di BNN Cegah ya? BNN Cegah. Oke. Info BNN RI ada. Oke. Jadi bisa kamu lihat juga di BNN Cegah dan BNN informasi lebih lanjutnya udah lengkap di sana. Bisa langsung nih, karena masih ada waktunya. Masih ada waktu. Sampai awal Juni, kapan lagi sih nanti kita bisa tampil di puncak peringatan HANI coba ya kan? Di Bali, Sobat Cegah. Dan tadi kan Pak Denny juga nyinggung udah beberapa yang mendaftar ikutan gitu. Nah, Ilham pengen tahu dong gimana sih antusias mereka, terus melihat karya-karya dan penampilan mereka tuh. Itu gimana nih Pak? Ya, kalau bicara antusias ya tentunya kita harus bisa melihat dan kita harus bisa menggali potensi dari masyarakat ini. Yang penting mereka harus paham di sini bukan hanya sekedar tampil, terus seni, tapi harus sudah kita bekalin. Harus ada pesan-pesan anti narkotikanya nih. Dengan kata-kata gitu mereka akan lihat kan, oh berarti beda nih, efeknya beda nih, semangatnya pun beda itu. Banyak, alhamdulillah banyak yang mendaftar. Tentunya kita bisa arahkan ya. Yang tua-tua pun banyak mau daftar juga. Nggak mau kalah. Karena dibatasi usianya. Ada rank usianya. Persyaratannya. 13 sampai 25 sampai 30 tahun. Karena kan kategorinya remaja, pemuda nih. Makanya kita batasin. Tapi dengan satunya dengan yang mendaftar pemuda, kita bisa arahkan. Kita bisa arahkan generasi muda karena bekal mereka masih panjang. Nah, gitu ya. Banyak ternyata ya. Tapi mungkin yang belum tahu juga informasi lebih lanjut tentang usia, persyaratan ya. Lagi-lagi langsung aja ke media sosialnya BNN Cegah atau Info BNN RI lengkap di sana ya. Dan yang paling ditunggu banget nih Pak, kira-kira selain tadi kan tampil di peringatan HANI, kira-kira apa aja sih Pak hadiahnya nih yang didapat? Ada juga dong pastinya Pak. Hadiahnya kalau saya katakan bulatnya itu ratusan juta. Wow, langsung melek mata kita. Ratusan juta ya. Juara pertamanya bisa puluhan juta. Wow. Pokoknya dengan total ratusan juta ya. Jadi langsung aja Sobat Cegah yang mau ikutan daftar aja. Dan terakhir nih ya, tadi udah disinggung semuanya persyaratan, hadiahnya nih. Dan harapan Bapak nih ya dalam lomba pelestarian budaya seni budaya ini, Warondas ini tuh apa sih Pak harapan dan mungkin pesan-pesan juga nih untuk yang ikutan. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan sebagai prasyarat pendaftaran peserta. Karena salah satunya itu harus bisa mengikuti akun media sosial cegah narkoba dan juga nanti juga otomatis bisa terdaftar sebagai relawan yang termasuk anggota REAN. Rumah Edukasi Anti Narkotika itu yang platform kita itu. Dengan demikian kita sudah menambah tanda kutip pasukan. Pasukan tenaga kita yang mananya sasaran target ke generasi muda, mereka tampil, mereka berkarya, mereka senang, tapi mereka harus sebagai bagian dari upaya kita untuk
pencegahan penyalahgunaan narkoba. Mereka nanti bisa menjadi agen-agen ke depan. Pesan-pesan itu nanti mereka setelah kesannya mereka ikut terlibat dalam acara BNN gitu ya, bukan hanya prestasi seninya saja, tapi pengetahuannya, bekal mereka yang nantinya mereka bisa kembali ke wilayahnya, kesatuannya, ke komunitasnya, itu bisa menjadi juru terang ya, sebagai agen penyebar dosa informasi kita tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, itu intinya. Oke, itu harapannya ya. Dan mudah-mudahan juga memang berkelanjutan ya, tidak hanya dari lomba ini, semua peserta seluruh yang nggak menang atau bukan yang menang itu bisa jadi agent, otomatis membantu BNN ya. Oke, terima kasih Pak Denny. Pak Denny. Sebagai pilot project pertama kita bersama penyuluh narkoba BNN ya, Ay. Nanti bakal ada penyuluh narkoba lainnya ya, dengan programnya masing-masing Sobat Cegah. Dan Pak Denny ini semoga sukses untuk lomba pergelaran budaya War on Drugs ini Bapak. Dan jangan lupa untuk ikutan ya. Oke, kita berjumpa lagi di Sanes Corner bersama penyuluh narkoba dengan penyuluh-penyuluh lainnya. Bye-bye.